Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang ukuran penyebaran data, yang mana kita akan mempelajari subbabnya itu adalah poin yang kedua, yakni kuartil. Nah, langsung saja di sini pengertian kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, atau disebut dengan kuartil atas. Nah, kuartil yang pertama ini akan kita pelajari bagaimana cara menghitung kuartil untuk data tunggal. Nah, di sini kuartil data tunggal itu dapat kita hitung dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, di sini ada dua ketentuan. Jika N-nya atau banyaknya data itu berjumlah ganjil, maka rumusnya adalah untuk Q1 sama dengan X, itu adalah X ini menyatakan sukunya ya, 1/4 dikali N ditambah 1. Nah, di sini berarti untuk dalam kurung ini kita jumlahkan dulu atau kita operasikan dulu baru dikali dengan 1/4. Nah, untuk kuartil yang kedua, X 1/2 dikali dalam kurung N ditambah 1. Nah, kemudian untuk kuartil ketiga, X 3/4 dikali N ditambah 1. Nah, ini untuk N yang berjumlah ganjil. Nah, sedangkan untuk N yang berjumlah genap, kuartil 1 rumusnya adalah X 1/4 dikali dalam kurung N ditambah 2. Berarti kita harus menjumlahkan dulu yang dalam kurung, baru kita bagi 4. Nah, kemudian untuk kuartil kedua, 1/2 dalam kurung X 1/2 N ditambah suku ke 1/2 N ditambah 1. Nah, kalau ini kan tidak ada tanda kurung nih, berarti kita harus membagi 2 dulu, N dibagi 2, baru kita jumlahkan dengan 1. Nah, kemudian untuk kuartil ketiga, nah, suku ke 1/4 dikali dalam kurung 3N ditambah 2. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mengalikan terlebih dahulu 3 dikali N, kemudian baru ditambah 2, dan hasilnya baru kita bagi dengan 4. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini terdapat dua data ya. Nah, ini data yang pertama dan ini adalah data yang kedua. Nah, di mana untuk data yang pertama ini berjumlah 12, maka ini merupakan bilangan yang genap, sehingga kita harus menggunakan rumus untuk N yang genap ya. Nah, rumus untuk N yang genap itu untuk Q1-nya atau kuartil satunya adalah X 1/4 dikali dalam kurung N ditambah 2. Maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Nah, di sini N-nya adalah 12, maka 12 ditambah 2. Nah, 12 tambah 2 itu hasilnya adalah 14, maka 14 dikali dengan 1/4. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2. 14 kita bagi 2 dan 4 kita bagi 2 sehingga kita dapatkan 7/2. Nah, kalau bertemu dengan situasi yang seperti ini, maka kita harus menghitung bahwa untuk 7 ini dia adalah penjumlahan berapa dengan berapa. Nah, untuk 7 ini adalah penjumlahan antara 3 dan 4. Nah, dia untuk satu angka sebelumnya harus lebih kecil daripada satu angka sesudahnya. Nah, untuk 3 ini kan lebih kecil daripada 4 ya. Maka kita buatlah di sini X 7/2 itu sama dengan, nah ketentuannya dia harus 1/2-nya kita buat terlebih dahulu, kemudian baru dalam kurung suku ketiga ditambah suku ke-4. Nah, ingat tadi untuk X ini menyatakan sukunya ya, nah, urutan datanya. Nah, berarti data ketiga ditambah dengan datum ke-4 ya, datum ketiga tambah datum ke-4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa datum ketiga itu adalah 5. Kemudian datum ke-4 itu juga adalah 5. Maka kita harus jumlahkan 5 tambah 5 baru dibagi dengan 2. Nah, 5 tambah 5 hasilnya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi kuartil 1 itu sama dengan 5. Nah, kemudian untuk kuartil 2. Untuk kuartil 2, nah di sini Q2-nya berarti 1/2 dikali dengan dalam kurung X 1/2N ditambah X 1/2N ditambah 1. Nah, di sini untuk N-nya kita masukkan nilainya adalah 12 ya, berarti 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian ini, karena dia tidak ada tanda kurung, maka kita harus bagi dulu 12 bagi 2. Atau kan 12 dikali 1 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. Kita tulis seperti ini ya. 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Maka bisa kita lihat di sini untuk data ke-6 dengan data ke-7 itu berapa. Nah, di sini bisa kita hitung.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah 6, kemudian data ke-7-nya adalah 6. Maka kita buatlah di sini 1/2 dikali 6 tambah 6. Nah, 6 tambah 6 hasilnya adalah 12, sehingga kita buatlah di sini 1/2 kali 12 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan nilai kuartil 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian berikutnya untuk kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil ketiga, data genap itu rumusnya adalah X 1/4 dikali 3N ditambah 2. Maka X 1/4 dikali 3 kali 12, kita masukkan nilai N-nya adalah 12 ya, kemudian ditambah 2. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus kalikan dulu. 3 dikali 12, itu hasilnya adalah 36. Kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 38. Nah, sehingga di sini X 38/4. Nah, di sini untuk 38 bagi 4 itu tidak bisa karena hasilnya akan berkoma ya. Sehingga kita hanya bisa bagi 2 saja. 38 dibagi 2 dan 4 dibagi 2. Maka di sini 38 bagi 2 hasilnya adalah 19 dan 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita tulis X 19/2. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, sama seperti ini ya. Nah, kalau dia bertemu dengan bentuknya seperti ini, maka kita harus menghitung atau menentukan berapa tambah berapa ya angkanya. Untuk hasilnya 19. Nah, untuk satu angka sebelumnya lebih kecil daripada angka sesudahnya, maka bisa kita ketahui bahwa 19 ini adalah penjumlahan antara 9 dan 10. Nah, untuk angka 9 ini kan lebih kecil satu angka ya dibandingkan dengan 10. Maka di sini kita buatlah 1/2 dikali suku ke 9 ditambah suku ke 10. Maka di sini kita buatlah 1/2 dikali. Nah, untuk suku ke 9-nya itu adalah nilainya sama dengan 7. Nah, ini ya. Kemudian suku ke 10-nya nilainya adalah 8, sehingga kita buatlah di sini 7 ditambah 8, hasilnya adalah 15. Maka hasil dari 1/2 kali 15 itu sama dengan 7,5. Maka kita dapatkanlah nilai kuartil ketiga itu adalah 7,5. Nah, berikutnya untuk data yang kedua. Nah, di sini datanya kita urutkan terlebih dahulu sehingga kita dapatkan data sudah urut ya seperti ini, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 13 jumlah datanya. Maka ini merupakan bilangan ganjil sehingga kita harus menggunakan rumus untuk N yang ganjil. Nah, di sini rumusnya adalah untuk kuartil 1 sama dengan X 1/4 dikali dalam kurung N ditambah 1. Nah, N-nya di sini adalah 13, sehingga kita buatlah 13 ditambah 1, itu sama dengan 14. Sehingga X 1/4 dikali 14. Nah, 14/4 itu tidak bisa dibagi langsung ya, sehingga kita bisa bagi dia dengan 2. Sama-sama kita bagi 2, 14 bagi 2, hasilnya adalah 7, dan 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, 7 ini adalah penjumlahan antara 3 dan 4. Maka kita dapatlah di sini 1/2 dalam kurung X3 tambah X4. Nah, di sini untuk data ketiganya itu adalah 8 dan data keempatnya adalah 9. Maka kita buatlah 8 ditambah 9, hasilnya adalah 17. Nah, kemudian di sini kita tulislah 1/2 kali 17, itu hasilnya sama dengan 8,5. Maka kita peroleh nilai kuartil 1 itu sama dengan 8,5. Kemudian berikutnya untuk kuartil yang kedua. Nah, di sini untuk Q2 itu rumusnya sama dengan X 1/2 dalam kurung N ditambah 1. Nah, di sini untuk N-nya kita masukkan nilainya 13, kemudian ditambah 1, itu hasilnya adalah 14. Nah, langsung saja di sini 1 dikali 14 itu sama dengan 14, kemudian bagi 2 sama dengan 7, sehingga X7 itu berarti adalah data ke-7. Nah, di sini bisa kita hitung untuk data ke-7 berapa nilainya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-7 ada 11, maka kita buatlah di sini 11, sehingga kita dapatlah nilai kuartil kedua itu sama dengan 11. Kemudian berikutnya untuk kuartil ketiga. Nah, di sini kuartil ketiga itu adalah rumusnya, karena dia adalah genap, maka rumusnya adalah X3/4. Karena dia ganjil, maka rumusnya adalah kuartil ketiga sama dengan X3/4 dikali N ditambah 1. Nah, maka 3/4 dikali N-nya adalah 13, kemudian ditambah 1, maka hasilnya adalah 14. Nah, sehingga 3 kita kalikan dengan 14, hasilnya adalah 42, dibagi dengan 4,
maka ini tidak bisa langsung ya, karena akan mendapatkan hasil desimal, sehingga kita bisa sama-sama bagi 2. 42 bagi 2 hasilnya adalah 21, dan 4 bagi 2 hasilnya adalah 2, sehingga kita tulislah di sini X 21/2. Nah, kemudian untuk 21 ini merupakan penjumlahan antara 10 dan 11, sehingga kita buatlah di sini 1/2 dalam kurung data ke-10 ditambah data ke-11 ya. Nah, atau kita tulisnya adalah X10 ditambah X11, sehingga di sini untuk X10 itu nilainya adalah 13 dan X11 itu adalah 15, sehingga kita jumlahkan 13 tambah 15 hasilnya adalah 28, kita kali dengan 1 hasilnya adalah 28, kemudian kita bagi 2 hasilnya adalah 14, sehingga kita dapatkanlah nilai kuartil 3 itu sama dengan 14. Nah, sekarang silakan kerjakan soal latihan ini. Nah, ini adalah data genap dan juga data ganjil ya. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.